Halo, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang PPI 1971 ya. Nah, walaupun PPI ini sudah lama, tahun 1971, tapi kenyataannya masih ada beberapa bagian yang masih digunakan sampai saat ini ya. Walaupun itu mungkin sudah ada SNI ya. SNI itu juga sudah ada pembaruan sampai berapa kali ya, mungkin yang terakhir 2019, tahu saya nggak tahu kalau ada lagi lah. Itu ternyata kenyataannya PPI 1971 masih digunakan ya. Nah, itu yang digunakan apa saja atau yang bisa kita pelajari dari PPI 1971 itu apa, nanti kita akan lihat di video kali ini ya. Dan untuk tak bosan-bosan kembali kepada rekan-rekan semua untuk jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini bisa dapat berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke. Yo, Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat ya. Kali ini kita akan belajar tentang PPI tahun 1971 ya. Nanti bagi yang rekan-rekan semua yang belum tahu apa itu PPI, yaitu kepanjangan dari Peraturan Beton Bertulang Indonesia tahun 1971 ya, seperti ini ya. Ini bukunya seperti ini, sampulnya seperti ini. Diterbitkan oleh Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan ya, dari Ditjen Cipta Karya seperti ini ya. Ini kalau bagi rekan-rekan yang lain mungkin membutuhkan file ini, mungkin bisa di-download di Google ya. Di Google bisa, atau mungkin saya bisa nanti kirimkan kepada rekan-rekan semua ya, asal mengirimkan ke alamat yang jelas ya, seperti itu. Bisa lewat email mungkin atau WA juga tak masalah ya. Kita intinya belajar bersama ya, seperti ini. Yuk kita lanjutkan saja ya. Ini sudah kondisi PDF ya. Ini saya sudah download. Kemarin saya mencoba mencari di Google ya, ini seperti ini sampulnya seperti ini. Nah, ada kata pengantar ya. Inilah kita di sini kita akan melihat hal-hal apa saja yang bisa kita dapatkan ya dari PPI 1971 ya. Ini ada timnya, tim yang membuat buku ini seperti ini. Nah, ini daftar isinya ya. Di sini kita bisa lihat daftar isinya, ada umum, bahan-bahan, pelaksanaan, banyak juga ya. Ada apa ini? Detail konstruksi, ada perhitungan kekuatan juga ada, banyak lah. Kalau ini saya tidak semuanya saya pelajari, cuma saya akan mencoba beberapa hal yang masih digunakan ya di sampai sekarang ini ya, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dari kita cari ya, nanti kita cari seperti ini ya. Jadi nanti saya lebih banyakkan mungkin ke ini ya, pelaksanaan bisa. Ini kalau ini bahan, ini material bisa. Ini pelaksanaannya seperti ini ya. Kita mencoba untuk pelaksanaannya ini di pekerjaan beton ya. Ini halamannya 33 ya. Kita lihat ya, halaman 33 isinya seperti apa ya. Ini bahan-bahan tadi yang disampaikan. Nah, di sini halaman tadi pada 33 ya, di sini ya. Ini bagian pelaksanaan ya, bab 4 tentang pekerjaan beton ya. Jadi saya mungkin tidak secara detail ya, cuma saya mengambil hal-hal apa saja yang kenyataannya masih dipergunakan sampai dengan saat ini ya. Nah, ini salah satunya yang masih digunakan sampai saat ini, yaitu tentang perbandingan kuat tekan beton pada berbagai benda uji ya. Bisa dilihat ya di sini. Nah, di sini ada kubus, ada silinder juga. Kubus itu ada yang 15 kali 15 kali 15 ya, yang biasa digunakan pada tahun-tahun yang atau zaman dulu ya, ini 15-15. Terus ada kubus yang ternyata ukurannya mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu, ada yang ukurannya 20, 20 dan 20 ya, bisa dilihat di sini ya. Seperti ini ukurannya. Nah, terus ada yang silinder ya, 15 kali 30 ya. Diameternya 15, kemudian tingginya 30 cm ya. Seperti ini. Jadi yang biasa kita gunakan sekarang itu tidak kubus tapi ke silinder. Nah, di sini ada perbandingan kekuatan tekan ya. Dari di sini ada angka 0,83. Jadi bagi rekan-rekan semuanya, oh, kenapa kok harus dibagi 0,83? Ternyata itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Ternyata
di PBI itu ada perbandingan kuat tekan silinder ya, ini 0,83. Jadi ini yang menjadikan kenapa kalau kita ngetes benda uji berupa silinder ukuran 15 kali 30 itu ternyata ada pembaginya 0,83, yaitu angkanya dari mana? Angkanya dari sini seperti ini ya. Ini yang nyatanya masih digunakan sampai sekarang ya. Kita lanjut ya ke halaman selanjutnya. Di sini juga ada yang namanya perbandingan kekuatan tekan beton pada berbagai umur ya. Jadi gini, kita membuat beton memang finishnya atau finalnya bukan finish, finalnya itu umur 8 hari. Tuh, 28 hari benar. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita juga membutuhkan mungkin angka yang umur 3 hari, 7 hari, 14, 21 ya, seperti ini. Ini gunanya untuk apa ya? Jadi biasanya digunakan untuk membongkar backcasting salah satunya ya. Jadi untuk mengetahui beton ini sudah boleh dibongkar untuk backcastingnya seperti itu. Lah itu standarnya seperti apa? Standarnya kita dari kuat tekan umur misalnya 7 hari di sini ya. Di sini ada umur beton ya. Ini hari ada 3, 7, 14, 21, 28, 90, 365 hari, bahkan sampai setahun ya. Terus ada juga untuk apa ini? Semen Portlandnya ya, ini tipe 1 berarti semen Portland biasa. Ini ada prosentasenya 3 hari 0,4, 7 hari 0,65, 14 hari 0,88, 21 hari 0,95, 28 hari 1 sampai 1 tahun ya, seperti ini. Nah, terus ini yang ketiga semen Portland dengan kekuatan awal yang tinggi ya. Jadi ini kalau di semen sendiri itu kan ada semen itu kan ada 5 tipe ya. Nah, ini termasuk yang tipe yang ketiga gini. Nah, ketiga. Yang ketiga, jadi untuk kekuatan awal tinggi, berarti untuk mungkin fast track, idealnya memakai semen yang kekuatan awalnya tinggi seperti itu ya. Ini tentunya prosentasenya juga berbeda ya. Bisa dilihat nomor 3 hari sudah 55%, 7 hari 75, 14 90, 21 95, 28 hari 1. Jadi kalau di sini bisa dilihat mulai umur 21 28 itu masih sama ya prosentasenya. Nah, kadang yang menjadi pertanyaan itu apakah angka-angka ini itu masih relevan atau tidak ya, seperti itu. Maksudnya relevan itu masih bisa digunakan atau tidak ya. Pada kenyataannya di lapangan angka-angka seperti ini masih digunakan. Misalnya kita melakukan tes kuat tekan beton umur 7 hari, ketemunya berapa persen ya. Nah itu kuat tekannya ketemunya berapa dibagi dengan mutu rencananya seperti itu. Misalnya ketemunya 70% ya, berarti masuk seperti ini. Jadi itu ya masih dipergunakan sampai saat ini ya. Cuma untuk umur 3, 7, 14, 21 itu kan itu kan prediksi tetap kita finalnya ke 28 seperti ini. Ya ini juga untuk mempermudah kita ya, sebenarnya untuk mempermudah kita yang berada di lapangan itu seharusnya 7 hari itu berapa persen ya. Ketemunya misalnya di sini 65%, itu kan bisa jadi pedoman kita seperti itu. Tapi mungkin juga ini kan sudah tahun 1971 ya. Jadi yang jelas dia semennya, materialnya mungkin kan tiap berbeda-beda seperti itu. Nah, itu mungkin masih relevan juga nggak gitu, seperti itu. Mungkin juga perlu ada sedikit pembandingan atau mungkin review juga diperlukan. Atau mungkin sekarang 7 hari itu nggak 65 misalnya, bisa aja dengan material tentu bisa saja 70, itu bisa aja. Tetapi kenyataan yang terjadi itu ya ini kalau kita tidak punya data sama sekali ya ini tetap bisa dipergunakan. Ini kan juga untuk mempermudah kita yang berada di lapangan seperti itu ya. Nah, ini tentang perbandingan kekuatan tekan beton berbagai umur. Terus ada lagi di sini ada kelas dan mutu beton ya. Bisa dilihat kelas dan mutu beton ya. Di sini ada kelas 1, 2, dan 3 ya. Kalau di PBI itu ada 3, 1, 2, 3.
Nah, mutunya ada yang B0 ya, mutu B0 untuk kelas 1. Kelas 2 itu mulai dari B berapa ini? Oh, B1 sampai dengan K225. Terus kelas 3 dia di atas dari K225 seperti itu ya. Di sini juga ada untuk tujuannya apa? B0 itu untuk non struktural ya, atau mungkin untuk LC ya. Terus di sini ada juga pengawasan terhadap mutu agregat ya. Ini mutu agregatnya pengawasannya cukup ringan, kuat tekannya juga tanpa kuat tekan. Kalau di sini diperbolehkan ya B0 ini tanpa kuat tekan. Intinya dia kan cuma sebagai apa ya, landasan ya di atas tanah ya. Nanti di atas dia baru struktural seperti itu ya. Terus yang tadi kelas 2 ini untuk yang struktural ya, ada dari B1 sampai 225. Ini untuk struktural ya, pengawasan mutu agregatnya sedang, berat, sedang, ketat. Nah, ini bisa dilihat. Terus ini kekuatan tekan B1 tanpa, kalau kelas 125 sampai 225 itu kontinu ya. Kekuatan tekannya itu perlu di tes secara kontinu. Seperti itu karena dia sudah termasuk struktural ya di sini. Terus ada yang di atas K225 ya. Itu dia termasuk struktural ya, pengawasan mutu agregatnya ketat ya. Terus untuk kekuatan tekannya kontinu seperti itu ya. Ini jadi yang bisa kita pelajari ya. Yang mungkin yang kita pelajari hari ini baru ada 3 ya. Nanti bisa saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Saya ambil kesimpulan di sini ada 3 tadi yang kita pelajari. Pertama tentang benda uji silinder ya. Itu konversi benda uji silinder yang kurang 15 dan 30 angka 0,83 itu di PPE disebutkan. Terus yang kedua yang kedua ini tentang perbandingan tadi ini apa nih, kekuatan tekan beton ya berbagai umur. Terus yang ketiga tadi ini tentang kelas dan mutu beton ya, seperti itu. Jadi ya kita belajar ya di PPI 1971 itu adanya seperti ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ini masih banyak ya yang belum dibahas, nanti ada bagian yang seru yang lainnya ya. Kalau di sini saya khususnya untuk belajar beton saja ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang pembesian saya kurang begitu paham, tapi kalau yang ini saya sedikit banyak yang mengerti ya. Kita intinya sama-sama belajar agar ilmu kita juga selalu bertambah. Oke, bila ada pertanyaan dari rekan-rekan semua bisa ditulis di sini ya, di kolom komentar ya. Oke, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Let's go.